Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saya minta dukungan Anda agar Anda yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng channel Rizky Muhtadin ini. Saudaraku, ada berita bahwa Kapolres Sleman sudah dicopot dari jabatannya. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Selain itu, Bapak Susnodu Aji, mantan Kabar Eskrim, juga buka suara terkait dengan posisi Polri. Menurut beliau, posisi Polri di bawah siapapun itu tidak ada masalah. Yang terpenting kualitas dari Polri yang harus ditingkatkan. Berikutnya, Bapak Gatot Nurmianto memberikan kritik tajam pada Polri yang mungkin Anda sangat ingin mendengarnya. Nah, saudaraku, sejumlah berita terkait Polri kita sampaikan berikut ini. Kasat Lantas dan Kapolres Sleman akhirnya dicopot ya, bahkan diperiksa oleh Propam setelah dibantai habis oleh anggota DPR. Aneh ya bangsa ini ya. Kalau udah dibantai, diamuk, rakyat gila ngamuknya juga, baru ya dicopot. Ini kalau mau jujur, Kapoldanya kemana aja sih? Kapolda ini kemana aja? Lo becus nggak gitu loh, ngontrol anak buahmu gitu loh. Anda kan ini dibayar semua oleh rakyat. Dan harusnya yang menjadi majikan itu rakyat. Lucu nggak? Makanya kan benar kata Ketua DPR ya, kemarin Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3. Ini sudahlah dizolimi, diperas juga. Ya bahkan ada potensi sogok menyogok. Ya potensi ya saya bilang ya. Pastilah tujuannya kan arahnya ke sana. Ngapain kalau nggak tujuannya ke sana? Dijadikan tersangka orang baik, orang benar, membela diri. Apa komentar teman-teman? Salam hai pengacara, pengangguran bicara. Kasus itu sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, namun Kapolda sudah melaporkan bahwa ini sedang diupayakan untuk melaksanakan restoratif justice sehingga kasus tersebut segera bisa selesai. Ya. Tentunya ini sedang dibicarakan dan kami sedang menunggu proses harmonisasi karena ada batasan-batasan yang harus kita jaga sehingga kemudian maksud dari peraturan tersebut tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Kira itu. Terima kasih. Tolong cek. Jambret. Nanti kalau aku teriak, jambretnya panik terus kecelakaan dan meninggoy. Bisa-bisa aku yang jadi tersangka. Tapi kalau aku biarin, di dalam tas ada HP, duit modal dagang, KTP sama ATM. Gimana ini? Ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepadamu, penguasa langit dan bumi. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susnodu Aji, menanggapi wacana reformasi Polri dengan menyatakan bahwa Polri bisa berada di bawah kementerian mana saja, bahkan Kementerian Peranan Wanita sekalipun. Ia menekankan bahwa kuncinya bukan pada lembaga induknya, melainkan pada peningkatan kualitas dan perilaku anggota Polri itu sendiri. Memberi masukan pertama tentang Polri ya. Kalau bagi saya yang sudah pensiun-pensiun dan kami kelompok pensiun, tidak masalah Polri itu di bawah siapa. Mau di bawah Menteri Peranan Wanita juga boleh. Nggak masalah. Yang penting adalah kinerjanya dan perilakunya. Yang tahu perilakunya beliau itu, nah KPK tahu. Beliau ini tahu juga perilakunya yang ingin kita rubah. Bagaimana merubah perilaku Polri? Bagaimana mereformasi Polri tidak perlu pakai tim. Ada 3 saya bilang. 1, bubarkan ganti yang baru. Tapi nggak mungkin, Indonesia sangat luas kan. Yang kedua, tim reformasi sekarang cukup 3 aja. Cukup Pak Mahfud, Pak siapa? Jimli, Pak Yusril. Dia dijadikan Kapolri. Jadikan Kapolri. Kapolri yang lama pensiunkan, mereka jadi kolektif, kolegial kayak pimpinan KPK. Berapa lama diberi tugas? Setahun atau 2 tahun. Setelah bagus, ditarik presiden, serahkan lagi ke Kapolri. Ada yang bertanya, melanggar undang-undang. Undang-undang kan tidak kuat lah dirubah. Presiden di Indonesia itu sangat kuat sekali, luar biasa. Dia bisa buat perpu. Kemudian setelah perpu itu diundangkan. Karena apa? 75% DPR itu adalah fraksi merah putih.
Nah, ini mudah-mudahan disuarakan oleh Pak Abraham di dalam podcastnya sama Yusuf. Yang ketiga, jalur pendek. Panggil aja perwira tinggi yang bagus, kasih tugas oleh Presiden. Kamu harus menertibkan polisi 3 bulan. Kalau tidak, kamu saya ganti. Daripada saya gagal secara konstitusional, nah kalau tim sekarang seandainya gagal mereka ini, maka Presiden secara konstitusional dia gagal. Di dalam tubuh Polri itu sendiri apa sih yang harus dibenahi menurut seorang Pak Susno Duaji? Pertama yang masyarakat tuntutkan itu adalah culture, ya, perilaku. Culture. Yang mereka tidak senangi oleh rakyat, yang rakyat minta dirubah itu bukan bajunya, bukan kendaraannya, tapi perilakunya. Tapi masih banyak polisi baik kan, Bapak Susno? Oh banyak. Banyak ya. Tapi kan 100 polisi, 5 tidak baik, yang kelihatan kan yang tidak baik kan. Jadi yang harus dirubah itu culture-nya, perilakunya. Bagaimana cara merubahnya? Ya harus orang nomor 1 atau komisi yang mengendalikan Polri ini yang merubahnya, yang punya kekuasaan dan kewenangan. Yang kedua, jauhkan Polri dari politik. Oke. Nah, caranya gimana? Pengangkatan pimpinan Polri, Kapolri, jangan lagi ada campur tangan politik seperti sekarang, persetujuan DPR. Kan DPR itu lembaga politik kan. Kalau misalnya si A jadi Kapolri, disetujui oleh parpol itu, dia kan hutang budi kan. Begitu jadi Kapolri, maka dia bisa dikendalikan. Kemudian posisi Polri, ada yang menghendaki di bawah Kementerian Dalam Negeri, ada yang menghendaki di bawah Kementerian Hukum. Kalau di bawah kementerian, menteri ini kan bisa politik, bisa politisi kan. Udah presidennya punya partai politik, menterinya punya partai politik, berarti 2 kekuatan politik yang mengendalikan. Ya udah biar aja di bawah presiden, hanya 1 politik saja kan. Nah, diawasi oleh pengawas yang bagus gitu. Siapa? Beri perkuatlah Kompolnas, entah namanya dirubah entah apa, dengan kewenangan yang besar. Dan tidak cukup hanya di Jakarta, tapi sampai ke daerah. Pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengenai sikap Kapolri yang mempertahankan kedudukan Polri di bawah Presiden menuai kecaman keras dari aktivis reformasi. Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98, Willy Prakarsa, menilai Gatot hanya mencari sensasi politik dan dianggap tidak memiliki prestasi strategis selama menjabat sebagai Panglima TNI. Namun kini, rebut soal Polri. Willy menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat reformasi 1998 untuk memisahkan penegakan hukum dari bayang-bayang militerisme. Menurutnya, mempertanyakan perintah Kapolri untuk menjaga desain kelembagaan, Polri justru merupakan framing dan berbahaya bagi pemahaman publik tentang konstitusi. Jari 98 memperingatkan bahwa mendorong Polri di bawah kementerian sama saja dengan memutar balik sejarah dan mengkhianati konsensus reformasi. Aktivis menegaskan, kritik boleh, tetapi merusak fondasi supremasi sipil dianggap sebagai langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia. Kurang ajar ini namanya. Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini, merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut. Semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Saudara-saudara, ini kami sampaikan karena kecintaan pada Korps Tribata. Polri hari ini sedang mengalami krisis kepercayaan nasional. Publik menyaksikan dengan jelas keterlibatan oknum dalam narkoba dan judi online. Praktik penegakan hukum tebang pilih, perkara yang sudah inkrah tidak dijalankan. Sementara kelompok kritis dan oposisi seperti kami justru mudah diproses. Yang lebih memprihatinkan, alih-alih melakukan reformasi total, Kapolri justru menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan polisi pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan. Ini bukan sekedar kebijakan yang keliru, ini adalah pembangkangan konstitusi. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia seperti yang disampaikan. Dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari Dinas Polri. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Jelas sah. Kemudian bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara, terutama pasal 19 ayat 3. Bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Dan Undang-Undang Polri tidak mengatur itu yang aktif. Pembusukan reformasi dan upaya sistematis membangun superbody yang bisa meruntuhkan fondasi negara hukum Indonesia.
Mengapa demikian? Karena langkah ini adalah langkah tindakan pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Putusan MA bukan saran, bukan paduan. Itu hukum tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Kapolri berani menginjaknya, itu artinya Kapolri menantang konstitusi secara frontal. Dan lebih berbahaya lagi, tindakan ini dilakukan tanpa konsultasi politik, tanpa mandat presiden, tanpa dialog publik, seolah-olah Polri adalah entitas yang berdiri di atas negara. Ini sangat berbahaya. Inilah sebenarnya definisi negara dalam negara, dan kita sedang melihatnya tumbuh di depan mata. Polri menuju superbody. Kepala negara harus mengerem atau tergerus. Ketika polisi aktif bisa duduk di BSSN, BNPT, Basarnas, Imigrasi, Bea Cukai, Bakamla, BNN, dan seterusnya, maka Polri sedang memetakan pengaruh semua sektor strategis negara. Saya ulangi, Polri sedang memetakan pengaruh ke semua sektor strategis negara. Keamanan, data cyber, logistik, pergerakan manusia, penegakan hukum, intelijen teknis, hingga kebijakan publik. Inilah fase superbody lembaga yang menguasai struktur negara dari hulu sampai dengan hilir. Namun apa arti reformasi ketika Polri masuk ke lembaga sipil tanpa batas? Polri memperluas wilayah kekuasaan tanpa mandat. Polri mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Polri ingin menduduki hampir seluruh ruang negara. Itu bukan sekedar kegagalan reformasi. Itu adalah pengkhianatan terhadap reformasi. Negara hukum tidak boleh dikelola dengan logika kekuasaan bersenjata. Negara yang sehat dijalankan oleh birokrasi profesional, bukan pendekatan keamanan sebagai jalan pintas. Kapolri telah melampaui garis merah. Kapolri telah melampaui batas reformasi 1998. Kapolri bahkan telah melampaui keinginan presiden. Kapolri berjalan sendiri. Kapolri bermain di luar garis komando. Kapolri menciptakan realitas kekuasaan baru tanpa mandat politik. Kapolri bukan saja melakukan sabotase struktural, tetapi telah melakukan pembangkangan dan penyanderaan presiden jika bukan presiden tersandera, setidaknya presiden tidak berdaulat penuh dalam mengendalikan institusi kepolisian. Ini faktanya. Ketika presiden akan membentuk tim reformasi polisi, Kapolri membentuk tim reformasi dan presiden tidak meminta Kapolri membubarkan. Tim reformasi internal Polri meski presiden telah membentuk timnya sendiri. Pernyataan Kapolri. Jadi saya kira kalau kita tidak mereform diri kita sendiri, tentunya beberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk orang yang ada di dalamnya, kalau kita nggak mau mereform kita sendiri, ya percuma. Ini program pembangkangan yang jelas-jelas kepada presiden. Ingat, polisi di bawah presiden. Presiden berkuasa penuh pada Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan Polri pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan yang ketiga ini. Kapolri menjalankan agenda sendiri meski ada keputusan resmi presiden dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, ini adalah insubordinasi institusional. Level yang paling serius, paling tinggi dari kata insubordinasi. Karena bukan sekedar membangun personil, bukan sekedar membangkang personil, tapi membelokkan arah institusi yaitu Polri dari kehendak konstitusi negara. Ini sangat berbahaya. Presiden harus mengambil sikap keras. Satu, batalkan peraturan Kapolri dengan keputusan presiden seperti yang disampaikan tadi. Copot Kapolri dan seluruh pejabat yang merancang aturan ini. Audit seluruh langkah yang memperluas kekuasaan Polri secara ilegal. Bentuk ulang struktur batas kekuasaan Polri dengan reformasi Polri segera. Jika presiden tidak bertindak, maka akan tercipta presiden mematikan. Lembaga penegak hukum bisa melawan hukum. Anak buah bisa melawan komandan dan komando. Institusi bisa melampaui negara. Dan ketika itu terjadi, presiden tidak hanya kehilangan Polri, ia kehilangan negara. Saudaraku yang dirahmati Allah, kami ingin mengingatkan bahwa jauh-jauh hari sebelum kasus ini meledak, Bapak Prabowo Subianto sudah menyampaikan posisi Polri seandainya beliau menjadi presiden. Dan berikut kita simak apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto terkait dengan posisi Polri. Jadi saudara-saudara, pernah dulu dikatakan kalau presidennya Prabowo nanti polisi akan dikembalikan di bawah Menhan, ya kan? Atau di bawah Mendagri atau di bawah Men apa gitu, benar kan? Coba bayangkan kalau saya jadi presiden. Gak, ini tunggu. Jangan. Seandainya si Polan jadi presiden, ya, lebih gampang bagi dia kalau langsung ke Kapolri atau lewat lapisan-lapisan lain, coba. Ya kan? Pakai logika. Saudara-saudara. Kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal
kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang perlindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden. Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Polisi di bawah kementerian. Mengapa Kapolri menolak? Alasannya katanya efektivitas, karena komando langsung di bawah Presiden. Namun banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tentang efisiensi atau tentang mempertahankan kekuasaan absolut tanpa pengawasan sipil yang lebih ketat. Mengapa publik skeptis? Kritik tajam mulai muncul saat ini. Karena polisi dianggap sebagai lembaga superbody. Tanpa adanya kontrol, tanpa adanya kementerian yang mengawasi secara administratif, segala bentuk pelanggaran di lapangan seringkali terjadi. Hanya diselesaikan melalui mekanisme internal. Di banyak negara maju, kepolisian justru desentralisasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai alat politik. TNI di Indonesia contohnya, meskipun bertugas dalam pertahanan negara, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan dan tetap menunjukkan kesigapan yang luar biasa. Tidak ada gejolak. Ini kepolisian negara, Bung. Bukan kepentingan kepolisian yang tertentu. Saatnya sekarang reformasi. Keresahan masyarakat terhadap oknum-oknum di kepolisian semakin meningkat. Kepercayaan publik adalah aset utama institusi penegak hukum. Jika penempatan di bawah kementerian bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, bukankah itu langkah maju bagi demokrasi kita? Rakyat tidak bodoh, Bung. Kita butuh institusi yang melayani, bukan sekedar melanggengkan kekuasaan. Penempatan Polri di bawah Kementerian Kepolisian atau nih dalam negeri atau apa dilakukan agar kepolisian benar-benar menjadi pelayan masyarakat, bukan sekedar instrumen kekuasaan terpusat. Kekuasaan yang terlalu besar tanpa pengawasan adalah resep sempurna bagi penyalahgunaan. Kapolri sekarang sudah terlalu lama menjabat. Sudah 5 tahun. Ingat, ada pepatah bilang, power tends to corrupt. Absolute power, absolutely corrupt. Atau artinya apa? Intinya, orang terlalu lama berkuasa akan cenderung berkorupsi. Dan semakin lama berkuasa akan semakin korup. Polri tepat berada di bawah Presiden. Minimal ada 3 alasan pokok. Yang pertama adalah secara rasional, kemudian secara konstitusional, dan secara ilmiah adalah tepat. Secara hukum ketatanegaraan jelas menegaskan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Artinya seluruh organ eksekutif negara termasuk Polri sebagai alat negara di bidang keamanan dan penegakan hukum secara sistem memang harus ada pada satu komando Presiden. Ini bukan soal politik, namun ini adalah logika sistem presidensil. Kedua, secara fungsi Polri itu bukan sekedar aparat teknis, tetapi sebagai instrumen strategis, terutama dalam menjaga stabilitas sosial, ketertiban umum, supremasi hukum. Fungsi seperti ini tidak bisa diletakkan di bawah suatu lembaga sektoral karena menyangkut kepentingan nasional yang secara menyeluruh. Maka tepat jika dikendalikan ada pada secara langsung di tangan kepala pemerintahan, yaitu Presiden. Ketiga, dari sisi akuntabilitas demokratis, Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga ketika Polri berada di bawah Presiden, maka secara tidak langsung Polri berada dalam kontrol politik rakyat melalui mekanisme konstitusional. Ini justru memperkuat kontrol sipil, bukan melemahkan. Yang menjadi kunci menurut saya bukan memindahkan Polri ke lembaga lain, tetapi memastikan bahwa pengawasan hukum, etika publik berjalan kuat sehingga polisi tetap profesional, netral, dan presisi. Salam 1 NKRI, Profesor Dr. Rodiah Tanggun, SPD SHMSI CME. Penting banget. Ada tulisan yang saya baca, Indonesia kalau mau baik, bereskan Polri. Polri beres, 70% tugas-tugas negara beres. Untuk membereskan Polri, lakukan pengawasan dengan baik. Jika 70% pengawasan ini berjalan baik,
kita akan melihat wajah Polri ke depan sesuatu yang dapat kita harapkan. Itu sebabnya saya sepakat ketika ketua mengarahkan, tekankan pada pengawasan, jangan kemana-mana, karena itu tugas kita berdasar Undang-Undang Dasar. Kenapa Polri nggak di bawah kementerian? Kenapa harus lapor langsung ke Presiden? Di acara Munas ke-6, Purnawirawan Polri, Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo tegas menjawab, ini soal efektivitas dan transformasi. Posisi langsung di bawah Presiden adalah fondasi strategis untuk memperkuat pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan bagi rakyat. Aneh itu kalau Polri dibandingkan dengan luar negeri. Ingat, Indonesia itu unik. Tanpa birokrasi berlapis, Polri bisa lebih cepat jaga stabilitas nasional. Kita harus jaga marwah ini, karena melemahkan institusi Polri sama dengan melemahkan negara dan melemahkan presiden. Tapi pertanyaannya, kenapa isu pemindahan ini terus muncul setiap tahun? Tetap di bawah presiden, sesuai dengan komitmen dan arah kebijakan Bapak Kapolri. Dan beliau juga sampaikan pada saat rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR beberapa waktu yang lalu, bahwa kedudukan Polri secara konstitusional, ya, baik secara yuridis, secara sosiologis, dan secara filosofis adalah tetap di bawah presiden. Sesuai dengan arah kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri dalam setiap kesempatan, kami juga selalu menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa kita harus mensupport untuk kedudukan Polri di bawah presiden. Ini merupakan kedudukan yang saat ini yang sangat ideal. Sangat ideal. Saya tersinggung. Sebagai anak petani saya tersinggung. Itu kan seolah-olah petani itu rendah. Seolah-olah levelnya jauh lebih rendah daripada polisi. Saya mau tegaskan hari ini petani itu jauh lebih mulia daripada polisi. Kenapa? Petani itu ya kalau dia menanam mungkin padi atau tanaman palawija yang lainnya, ya, itu berkahnya melimpah. Sekarang polisi, orang sampai ada game lah, lapor polisi itu lapor kehilangan kambing, habis biayanya sapi dan seterusnya. Bahkan terakhir ada yang menohok, lebih baik lapor damkar daripada polisi. Kapolri sebut lebih baik jadi petani daripada di bawah kementerian. Lebih baik jadi petani, Pak, daripada tidak bisa membedakan mana gabus, mana es. Lebih baik jadi petani daripada tidak bisa membedakan mana korban, mana tersangka. Jangan-jangan setelah jadi petani tidak bisa membedakan mana kebun, mana hutan, main lewat aja. Terima kasih, Pak, itu kritik dari saya. Tolong diperbaiki citra Polri. Kapolres Sleman nih, kalau gua jadi kapoldanya, kelar loh sama gua, nggak perlu sampai viral begini. Gua pecat langsung, ya. Gua pindahin, gua mutasi segala macam ya. Apa-apaan masa bela-belain jambret? Loh, jambretnya mati-mati itu kan karena dia bikin onar, bikin kejahatan. Logika dong ya. Kita rakyat itu kecewa ya. Jangan sampai ini Polri lagi berbenah, lagi ingin memperbaiki citranya di mata masyarakat dengan nilai-nilai kejujuran. Potensi yang didapatkan oleh korban setelah dijadikan tersangka apa? Nih, rakyat nih berbicara kalau mau jujur apa? Yang pertama adalah akan ada sogok menyogok supaya tidak ditahan. Iya kan? Itu kan udah rahasia umum lah. Akan berpotensi sogok menyogok. Terbukti kan? Ya, ini masalah berlarut-larut. Ngapain sih? Logika gitu loh. Hukum dibuat untuk memudahkan dan melindungi. Bukan mengkriminalisasi, ini namanya mengkriminalisasi. Apa komentar teman-teman semua? Salam hai pengacara pengangguran bicara. Saudaraku yang dirahmati Allah, kembali kami ingatkan agar teman-teman yang baru saja menemukan channel ini untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng bagi yang belum. Terima kasih atas dukungannya, semoga semuanya sehat walafiat, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan informasinya berikut ini. Berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, maka saya, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, selaku penuntut umum, mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan nomor TAP garis datar 670 garis miring M.4.11 garis miring EOH.2 garis miring 01 garis miring 2026 atas nama tersangka Ade Presley Hogi Minaya tanggal 29 Januari 2026. Saya ulangi, menutup
perkara demi kepentingan hukum. Atas nama tersangka Ade Presley Hogi Minaya bin Cornelius Suhardi. Dan selanjutnya, surat ketetapan ini telah kami serahkan melalui kuasa hukumnya Bapak Teguh Sri Raharjo pada hari ini Jumat tanggal 30 Januari 2026. Kamu lapor polisi tapi tidak ditanggapi, jangan diam. Mulai sekarang itu tidak akan terjadi lagi. Catat ini ya, buat kamu yang pernah atau sedang lapor ke kepolisian tapi tidak ditanggapi bahkan dibiarkan, mulai sekarang jangan bingung lagi. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHP baru itu tegas menyatakan, apabila laporan kamu tidak ditanggapi selama 14 hari, maka kamu berhak melaporkan penyidik tersebut ke atasannya. Dasar hukumnya jelas, yakni di pasal 23 ayat 6. Artinya apa? Artinya saat ini tidak boleh lagi ada yang namanya laporan yang tidak ditanggapi. Tidak boleh lagi ada yang namanya laporan yang dibiarkan tanpa kejelasan. Saat ini, hukum melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak atas keadilannya. Simpan, share video ini agar lebih banyak masyarakat yang tahu. Dan seperti biasa jangan lupa follow segera akun ini untuk edukasi hukum lainnya. Oke? Saya terkejut ketika mendengarkan pernyataan Pak Kapolri. Secara tegas Pak Kapolri menolak Polri direformasi atau berada di bawah institusi apapun, ya. Karena menurut Pak Kapolri, bila itu dilakukan akan melemahkan Polri dan melemahkan posisi negara dan presiden. Bahkan beliau menyatakan saya lebih baik jadi petani ya daripada diminta untuk menjabat selain Kapolri. Ya, secara guyon saya mau mengatakan jangan jadi petani Pak, nanti Bapak akan merasakan sengsaranya rakyat Indonesia Pak. Karena jabatan petani itu jabatan yang paling sengsara Pak, yang dipangku oleh rakyat selama ini mayoritas Pak. Maka jangan jadi petani Pak, nanti Bapak susah hidupnya Pak. Yang kedua, saya mau beri catatan kepada Komisi 3 dan tentu kepada pejabat Polri bahwa idealnya untuk menanyakan posisi Polri itu tanyakan kepada rakyat sebagai pemangku kedaulatan. Ya, idealnya. Tanyakan mereka bagaimana perasaan mereka merasakan kehadiran Polri. Apakah dia mengayomi, apakah pelayanannya baik, ya, apakah penegakan hukumnya baik, ya, apakah kehadiran Polri itu memberikan ketentraman, kenyamanan, perlindungan hukum. Nah, itu tanyakan kepada masyarakat. Nah, tentu dalam rangka apa? Agar pemerintah dan DPR memahami betul bahwa Polri di mata masyarakat itu seperti apa. Jangan tanya kepada lembaga-lembaga survei yang dalam tanda petik tidak bisa dipercaya akurasi surveinya, ya. Kenapa? Karena pejabat-pejabat yang menjabat dalam jabatan apapun di institusi manapun tidak ideal ketika Anda berkomentar membela jabatan dan posisi Anda, ya. Karena semuanya subjektif, ya. Yang objektif adalah rakyat yang menilai, ya. Karena rakyat ini adalah objek yang merasakan kebijakan yang selama ini dijalankan, ya. Nah, oleh karena itu, pada Komisi 3 dan Komite Reformasi sebaiknya ide Presiden membentuk Komite Reformasi Polri itu sesungguhnya ada maksud. Tentu ingin memperbaiki institusi Polri, ya. Dalam konteks ini saran saya lebih baik sekali lagi tanyakan kepada rakyat apa yang terbaik buat Polri. Dan dari sisi itu Anda akan mendapatkan penilaian secara objektif. Begitu. Kapolri ingin jabatannya setara menteri. Mahkamah Konstitusi tegas menolak. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan agar jabatan Kapolri disetarakan dengan menteri. Alasannya cukup jelas. Polri bukan alat politik, dan posisi Kapolri harus tetap sebagai jabatan karir profesional, bukan bagian dari kabinet. Permohonan ini sempat diajukan karena dianggap masa jabatan Kapolri perlu mengikuti periode presiden. Tapi MK menilai ide itu justru bisa mengaburkan fungsi Polri sebagai alat negara yang independen dari kepentingan politik. Putusan ini juga mempertegas garis batas. Kapolri memimpin institusi hukum, bukan agenda politik. Dengan begitu posisi Polri tetap berdiri di atas hukum, bukan di bawah bayang-bayang kekuasaan.
Indonesia Police Watch menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan penolakan atas wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kementerian, termasuk pembentukan kementerian baru. IPW mengapresiasi rapat dengar pendapat Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan Komisi 3 DPR RI, yang menegaskan seluruh fraksi sepakat Polri tetap berada di bawah kendali Presiden. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menyebut sikap tersebut sejalan dengan surat resmi IPW kepada Presiden tertanggal 22 Januari 2026. IPW menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi mengaburkan independensi penegakan hukum dan membuka ruang politisasi. IPW menegaskan, sesuai UUD 1945, TAP MPR, dan UU Polri, kedudukan Polri harus tetap langsung di bawah Presiden demi menjaga supremasi sipil, profesionalisme, dan respons cepat keamanan negara. IPW berharap Presiden menjadikan sikap ini sebagai dasar kebijakan strategis nasional demi memperkuat Polri sebagai polisi sipil yang humanis dan tegas. Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar, berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melaporkan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersaksi ya bahwa Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo loyal 100% kepada Presiden Prabowo Subianto. Belakangan ini ada beberapa tokoh yang pada tahun politik 2024 kemarin berseberangan dengan kami, ya, kandidat Presiden Prabowo waktu itu, menghembuskan isu bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak loyal kepada Presiden Prabowo. Mereka menyebut dua alasan. Yang pertama adalah pembentukan tim reformasi internal Polri sebelum terbentuknya tim reformasi oleh Presiden. Yang kedua adalah saat Pak Kapolri secara tegas di Komisi 3 menolak posisi Polri di bawah kementerian. Kami perlu perjelas bahwa pembentukan tim transformasi dan reformasi Polri 17 September 2025 justru merupakan bentuk loyalitas Pak Kapolri yang merespon keinginan Pak Prabowo untuk mempercepat reformasi Polri. Untuk kebaikan, belum diperintah mungkin, Pak Kapolri sudah mengambil inisiatif yang sangat baik, yaitu membentuk tim reformasi internal. Ini inisiatif yang sangat-sangat baik. Baru kemudian Pak Prabowo membentuk tim percepatan reformasi Polri tanggal 7 November 2025. Nah, kemudian sikap Pak Listio Sigit yang menolak posisi Polri untuk di bawah kementerian. Hal ini sudah sesuai dengan yang disampaikan dengan tegas dan jelas oleh Pak Prabowo bahwa posisi Polri tidak di bawah kementerian pada tahun 2023, ya. Saat itu 18 September 2023 Pak Prabowo dengan tegas ya mengatakan bahwa kalau Prabowo menjadi presiden maka akan lebih mudah kalau Polri itu di bawah Pak Prabowo langsung. Jadi jelas ya Pak Listio Sigit itu 100% loyal pada Pak Prabowo. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sejumlah informasi yang sudah kita bisa sampaikan. Video ini bukan untuk merendahkan siapapun ya, tapi hanya untuk edukasi. Semoga ada hikmah dan semoga menghibur kalian semuanya. Yang pasti kita semua cinta Polri. Kita berharap Polri semakin jaya dan bisa memberikan ketertiban, kenyamanan, rasa aman bagi masyarakat tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!